warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haliza Alma-Arif dari D4 Akuntansi kelas A. Baiklah, di video ini saya akan membahas mengenai materi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB. Dalam materi ini, saya akan membahas mengenai pengertian bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pengertian dari BPHTB ini adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. BPHTB juga merupakan pajak yang harus dibayarkan saat kita membeli rumah. Selanjutnya, dasar hukum BPHTB. Dasar hukum BPHTB ini yang pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai objek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan. Perolehan hak atas tanah atau bangunan ini meliputi yang pertama, pemindahan hak karena jual beli, hibah wasiat, waris, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, serta hadiah. Yang kedua, pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak. Selanjutnya, yang tidak termasuk objek BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh dari yang pertama, perwakilan diplomat konsulat berdasarkan asas timbal balik. Yang kedua, negara untuk penyelenggaraan pemerintah atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga, badan atau organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Yang kelima, orang pribadi atau badan karena wakaf. Yang keenam, untuk digunakan kepentingan ibadah. Selanjutnya yaitu mengenai subjek dan wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atau tanah dan bangunan. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP dan tarif pajak BPHTB. Dasar pengenaan pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan objek pajak. Nilai perolehan objek pajak ini ditentukan sebesar yang pertama, harga transaksi dalam hal jual beli. Yang kedua, nilai objek pajak. Yang ketiga, harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang dalam hal penunjukan pembelian dalam lelang. Yang keempat, nilai jual objek pajak bumi dan bangunan apabila besarnya NPOP sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2 diketahui atau NPOP lebih rendah daripada NJOP PBB. Selanjutnya yaitu mengenai nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP. Besarnya NPOP-TKP ditetapkan secara regional paling rendah sebesar 60 juta. Sedangkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan secara regional paling rendah sebesar 300 juta rupiah. Besarnya NPOP-TKP ini ditetapkan dengan peraturan daerah.
Tarif pajak. Tarif pajak BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ini besarnya ditetapkan sebesar paling tinggi sebesar 5%. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai cara menghitung bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Rumus BPHTB ini yaitu sama dengan dalam kurung NPOP dikurangi NPOP TKP tutup kurung dikali dengan tarif pajak. Di sini saya akan memberikan contoh soal untuk mengetahui berapa BPHTB yang terutang. Contohnya yaitu Tuan Budi membeli tanah dan bangunan dengan nilai perolehan objek pajak sebesar 70 juta rupiah. Sedangkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang berlaku di kabupaten atau kota tersebut sebesar 60 juta rupiah dan tarif pajaknya sebesar 5%. Baiklah di sini saya akan menjawabnya. Yang diketahui dalam soal ini yaitu nilai perolehan objek pajaknya sebesar 70 juta dan nilai objek pajak tidak kena pajaknya atau NPOP TKP sebesar 60 juta rupiah dan tarifnya sebesar 5%. Kemudian kita masukkan dalam rumus BPHTB sama dengan dalam kurung NPOP kurang NPOP TKP tutup kurung dikali tarif pajak. Kemudian kita masukkan 70 juta dan kurang 60 juta dikalikan dengan 5%. 70 juta kurang 60 juta sama dengan 10 juta. 10 juta tadi kita kalikan dengan 5% dan akan menghasilkan Rp500.000. Jadi BPHTB yang terutang sebesar Rp500.000. Itulah tadi pembahasan mengenai soal menghitung BPHTB. Baiklah, itulah tadi pembahasan mengenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.